Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya mengundang setiap kita jemaat-jemaat Tuhan yang pagi hari ini mengikuti ibadah ini untuk bangkit berdiri. Pagi ini kita bersyukur ada waktu yang indah untuk bisa bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan kasih, saya menyambut setiap kita yang beribadah pada pagi hari ini, baik itu jemaat GKK Malang maupun jemaat-jemaat lain yang bersama-sama dengan kami beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan dari tempat ini. Bapak Ibu yang terkasih, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, saya rindu masing-masing kita mengambil saat teduh, menenangkan hati kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Mazmur 98 ayat 1 mengatakan demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus.
Allah kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di sepanjang hidup kita. Kesetiaan dan keadilan Allah bagi semua bangsa. Rahmat-Nya dan keselamatannya bagi setiap kita orang-orang percaya. Oleh karena perbuatan-perbuatan ajaib ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu adalah kesempatan yang indah untuk kita mengingat kembali segala perbuatan-perbuatan yang telah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya mengundang setiap kita dengan hati yang tertuju kepadanya. Kita pujikan, ku kagum, hormat akan Engkau. Dengan merenungkan tentang siapa Allah dan apa yang telah diperbuatnya di dalam kehidupan kita, akan membuat kita melimpah dengan pujian, akan membuat hidup kita melimpah dengan ucapan syukur. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk karya-Mu yang besar di dalam kehidupan kami.
Tidak pernah sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Kami merasakan begitu besar pertolongan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami. Ada anugerah demi anugerah, ada karya demi karya yang luar biasa yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau, dengan segala karya-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, datang di dalam satu ucapan syukur, datang di dalam satu penyembahan di dalam ibadah kami. Kami tahu Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat yang sudah Kau tebus, acap kali hidup kami tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Acap kali apa yang Tuhan mau perintahkan itu sering kami lalaikan. Acap kali kami lebih menuruti kehidupan kami daripada menuruti perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami datang. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon Tuhan, anugerah-Mu memulihkan kehidupan kami. Sehingga Tuhan, lewat anugerah yang Tuhan sudah berikan, hidup kami juga boleh Tuhan mempermuliakan Engkau. Pagi ini Tuhan, kami sebelum jauh di dalam setiap ibadah kami mohon Tuhan kiranya Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang menuntun mulai dari awal sampai dengan berakhirnya. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau juga yang memakai setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa. Kami pertaruhkan rangkaian ibadah kami mulai dari awal sampai dengan berakhirnya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, berita anugerah untuk kita pada kesempatan minggu hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu yang terkasih, bagi setiap kita yang sudah mengalami anugerah Tuhan, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai umat tebusan, kita patut bersyukur dan bersukacita. Sebab Allah kita adalah pribadi yang penuh kasih, pribadi yang penuh dengan perbuatan-perbuatan ajaib. Kasih-Nya di dalam kehidupan kita sifatnya kekal. Kasih-Nya untuk saya, kasih-Nya untuk saudara-saudara sekalian, tidak pernah berkesudahan. Bahkan di tengah-tengah setiap situasi kehidupan kita, di tengah-tengah ombak kehidupan kita, justru disitulah kita akan melihat ada tangan yang kuat, ada Allah benteng pelindung kita yang kukuh. Mari Bapak Ibu dengan sukacita, penuh dengan pujian, kita pujikan Yesus Tuhan Mukalisku yang telah mati bagiku. PPK nomor 32, ku bernyanyi tentang Yesus. Hatiku penuh nyanyian, Yesus telah selamatkanku. Puji muliakan nama-Mu yang
bernyanyi tentang Yesus bagiku ya terindah. Rindukan. Allah rindu agar setiap aspek kehidupan kita, umat-umatnya yang sudah ditebusnya, berlimpah dengan ucapan syukur. Ada pujian yang membesarkan namanya oleh karena karyanya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Bapak Ibu, Allah memiliki rancangan yang indah. Ada rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita umat-umatnya. Bapak Ibu, sesungguhnya Tuhan sedang memproses hidup kita waktu demi waktu. Ketika Tuhan sedang memproses kita di dalam kehidupan kita, maukah Bapak Ibu kita mengatakan dengan iman, kehendak Tuhan laksanakan, karena sesungguhnya ku tanah liat dan kau adalah pejunanku. Mari Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan penginjil Ester Gunawan. Sebelumnya kita pujikan kehendak Tuhan laksanakan, PPK 136. Kepada Ibu Ester yang akan menyampaikan firman Tuhan, dipersilakan. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saya senang sekali pada saat ini boleh kembali menyapa saudara-saudara sekalian melalui ibadah YouTube. Dan saya sungguh bersuka cita sekali juga jika saudara-saudara sekalian masih tetap setia untuk beribadah walaupun hanya melalui sarana YouTube ini. Saudara, mari kita tenangkan hati kita tundukkan kepala dan kita mohon penyertaan Tuhan di dalam kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga,
Tuhan, Kau tahu keberadaan kami pada saat ini. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu, tetapi mungkin ada hal-hal yang mengganjal di dalam hati kami. Kami merasa sedih dan memikirkan sampai kapan kami tetap harus beribadah di rumah. Kami sungguh merindukan untuk boleh beribadah di gereja. Kami sungguh merindukan memuji Tuhan bersama dengan saudara seiman, untuk bersama-sama memuliakan Tuhan dan bertumbuh bersama di dalam komunitas di gereja. Tetapi Tuhan, pada saat ini kami masih perlu bersabar. Biarlah sarana yang mungkin terbatas ini tidak menghalangi kebenaran firman Tuhan untuk boleh kami dengar, kami pelajari, dan menyapa kami. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, menyerahkan setiap jemaat-Mu yang terkasih, yang beribadah, baik di gereja yang sedang melayani Tuhan, maupun mereka yang sedang duduk dengan siap mendengarkan firman-Mu di rumah. Tuhan, urapi kami. Mari ya Roh Kudus, menyapa kami, menjamah kami. Tuhan, jamah juga untuk hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, betapa ia merasa sungguh tidak layak berdiri di hadapan Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan boleh memimpin dia, dan hanya nama Tuhan yang boleh dimuliakan, sembunyikan dia jauh di belakang salib Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pimpin pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari Yohanes 2, ayat yang pertama sampai yang ke-11, tentang mujizat Tuhan Yesus yang pertama di Kana. Pada waktu dia mengubah air menjadi anggur. Saudara, ini adalah penampakan Tuhan Yesus, pembuktian Tuhan Yesus di hadapan publik tentang siapa dirinya, tentang keilahiannya. Saudara, mari bersama-sama kita membaca Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai yang ke-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menonton sebuah seri di televisi, saudara ya, sebuah seri misalnya film seri Korea, seri pertama saudara biasanya digarap dengan begitu apik, begitu menarik hati, begitu membuat antusias penonton supaya penonton tertarik untuk melanjutkan akan seri itu ke seri yang berikutnya, ke episode yang berikutnya. Nah saudara, di dalam dunia bisnis atau marketing ada satu quote yang sangat penting. "You never get a second chance to make a first impression." Maksudnya adalah saudara, engkau tidak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk memberikan kesan pertama yang baik.
Nah, saudara, ketika launching usaha baru, kita biasanya akan menampilkan kesan pertama atau first image yang terbaik, saudara. Supaya apa? Supaya kita memberikan kesan yang baik kepada calon customer kita. Nah, ketika kita ikut di dalam sebuah kompetisi ataupun kita magang di sebuah perusahaan, maka saudara, kita tentu sekali lagi akan menampilkan kesan pertama, first image yang terbaik. Ya, satu usaha yang terbaik dari kita supaya kita terpilih. Dan kemudian kalau kita magang, kita akan menjadi pegawai tetap. Nah, saudara, teks yang kita baca barusan menyaksikan bahwa mujizat ini, saudara, adalah awal pelayanan publik Tuhan Yesus di tengah-tengah orang Yahudi. Namun, saudara, ketika Yesus memulai pelayanan ataupun karir publiknya, Yesus nampak tidak memberi a spectacular first impression. Maksudnya, saudara, Tuhan sepertinya tidak memberikan satu kesan pertama yang spektakuler, saudara. Ia tidak memulainya dengan satu khotbah KKR yang begitu berkarisma, berapi-api. Saudara, ia tidak mencelikan mata orang buta, menyembuhkan kaki yang lumpuh. Ia tidak mengusir kuasa roh jahat. Ia tidak meredakan badai. Ia tidak bahkan membangkitkan orang mati di hadapan orang banyak, saudara. Nah, namun, di dalam teks ini kita perhatikan Yesus mengubah air menjadi anggur. Tetapi, saudara, dengan diam-diam. Saudara, mengapa saya katakan dengan diam-diam? Karena ada beberapa pertanyaan yang harus kita pikirkan bersama ya sebagai pembukaan. Mengapa mujizat ini dilakukan di sebuah desa? Saudara, hanya di sebuah desa di utara Nazaret yang bernama Desa Kana, saudara. Mengapa Tuhan tidak melakukan mujizat di Yerusalem misalnya? Mengapa mujizat ini kemudian hanya diketahui oleh Maria, beberapa pelayan dan murid-murid yang pertama? Mengapa hanya mereka saja? Mengapa tidak di hadapan seluruh orang yang hadir di dalam pesta tersebut supaya ia cepat dikenal sebagai seorang Mesias? Lalu apakah mujizat ini dilakukan hanya sebagai respon atas permintaan Maria ibunya? Atau sekedar untuk menjaga nama baik mempelai yang kemungkinan besar berkerabat dengan Tuhan Yesus? Nah, saudara, di dalam konteks tradisi Yahudi pada zaman itu, anggur yang baik itu adalah pusat perhatian di dalam sebuah pesta. Mewakili nama baik atau mewakili wajah atau muka sang mempelai sebagai penyelenggara pesta. Nah, saudara, atau apakah cukup kita menafsirkan mujizat ini hanya sebagai wujud kepedulian dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang care dengan kebutuhan manusia, dengan kebutuhan orang-orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus yang kemudian hadir di dalam pergumulan umatnya. Apakah cukup penafsiran seperti ini? Nah, saudara, dalam khotbah ini saya mengajak kita semua untuk melihat dari sudut penafsiran yang fokus kepada apa yang Yohanes ingin sampaikan kepada para pembacanya secara utuh, saudara, secara holistik. Di balik bencana catering ini, saudara, kalau saya bisa katakan bencana catering ya, bencana catering pesta pernikahan ini, ada apa? Dan saudara, Yohanes mencoba membawa kita untuk melihat dari satu realitas yang nampak, saudara, kepada satu realitas yang tidak nampak. Dari sesuatu yang sedang terjadi kepada sesuatu yang nanti akan terjadi. Di mana Yesus pada waktu itu, saudara, benar-benar hadir di dalam pernikahan itu. Yesus nampak menikmati pesta itu, tetapi Yesus juga yang kemudian mengisyaratkan sesuatu yang sangat penting melalui pesta itu. Nah, apa itu, saudara-saudara? Kita akan coba lihat dan dari sana kita akan mencoba menerapkan aplikasi bagi gereja Tuhan di masa pandemi ini.
Nah saudara, yang pertama kita perhatikan bahwa mujizat ini merujuk kepada penyataan Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan. Saudara, dari ketujuh mujizat yang dicatat oleh Yohanes, Yohanes memberi penekanan bahwa tidak ada satu mujizat pun saudara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang dicatat di dalam Alkitab tanpa satu makna yang khusus atau makna simbolis. Saudara, tidak terkecuali mujizat yang pertama ini. Tujuan Yohanes apa saudara? Tujuan Yohanes itu satu saudara. Di dalam Yohanes 20 ayat 31 dia mengatakan, aku menuliskan ini semua supaya kamu, saudara dan saya percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bahwa dia adalah anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu kemudian memperoleh hidup dalam namanya. Saudara, di dalam ayat yang ketiga Maria berkata kepada Yesus, Yesus, mereka, maksudnya keluarga mempelai saudara ya, mereka itu kehabisan anggur. Saudara, bagaimana mungkin pesta yang baru separuh berjalan tetapi sudah kehabisan anggur. Padahal sekali lagi saudara, ingat anggur itu adalah melambangkan wajah daripada si penyelenggara pesta. Saudara, bagaimana mungkin? Wah, ini cateringnya kurang persiapan. Benar-benar bencana catering saudara. Nah, saudara, saya bayangkan kalau dalam konteks kita sekarang, misalnya saudara ya, di dalam sebuah pesta pernikahan kita hadir, makannya secara prasmanan saudara, ya kita sudah ngantri ya untuk menuju meja makan setelah salaman dengan pengantin, ya kita mau makan kita ngantri panjang saudara, dan kemudian bersama-sama mengantri dengan orang-orang yang kelaparan. Nah saudara, ketika kita sampai di meja tempat makanan dihidangkan, tapi kemudian kita kecewa. Kenapa saudara? Karena justru daging-dagingnya saudara ya, itu adalah menu utama. Ya, iwak-iwaknya itu habis saudara. Yang sisa itu hanyalah sayur-sayuran. Dan kemudian kita coba mengambil ataupun menyedok sup yang ada di panci saudara. Dan kita pun juga seperti harus memancing karena ternyata isinya pun sudah tidak ada, hanya kuahnya saja. Nah saudara, pelayan catering kemudian diam-diam datang dengan begitu takut dan meminta maaf Pak, maaf dagingnya habis di belakang, semua stok sudah dibawa ke depan, semua dagingnya sudah habis, hanya tinggal ini yang tersisa. Nah saudara, ini bencana catering bukan? Ngomong-ngomong soal catering saudara, orang tua saya adalah pengusaha catering yang sederhana saudara ya, catering rumahan. Mama saya adalah seorang tukang masak. Saya ingat saudara, pada waktu misalnya kami ataupun orang tua saya itu mendapat pesanan, karena saya juga pada waktu itu masih SMP, masih SMA dan harus membantu orang tua juga saudara ya. Jika mereka mendapatkan pesanan pernikahan di sebuah tempat saudara, saya ingat sekali mama saya selalu mengingatkan pemesan ya. Kalau pesan makanan jangan pas-pasan kata dia gitu ya. Misalnya kalau ibu pesan 250 undangan, itu undangannya saudara ya, maka itu harus dikalikan 2 atau dikalikan 3 begitu. Supaya apa? Supaya cukup begitu ya. Supaya jumlah makanan yang ada di meja itu cukup. Karena prinsipnya adalah lebih itu lebih baik daripada kekurangan. Karena malu bukan? Yang malu bukan pengusaha cateringnya, tetapi yang malu adalah yang melakukan hajat pesta itu. Nah saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat yang keempat, jawaban Yesus sungguh di luar dugaan. Dia berkata saudara, kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Nah saudara, di sini ada cukup banyak penafsiran tetapi saya singkat saja. Saya ingin menjelaskan bahwa Yesus bukan sedang berkata-kata kurang ajar kepada ibunya. Namun ia sebenarnya tengah mengingatkan, tengah menjelaskan kepada ibunya. Bahwa ada hal yang sedang ia pikirkan dan itu merujuk kepada sesuatu yang akan datang, yang akan dia lakukan. Yakni tugas hakikinya sebagai seorang Mesias, sebagai juru selamat.
Pada waktu Tuhan Yesus berkata, saatku belum tiba. Saudara, ini adalah kalimat yang sangat penting dan sangat syarat dengan makna. Saudara, perlu kita pahami bahwa Yohanes pada waktu dia menuliskan Injilnya, dia menuliskan dengan perspektif pasca kematian dan kebangkitan Yesus. Maksudnya adalah saudara bahwa semua pekerjaan Yesus itu sudah selesai, sudah tuntas, bahkan Yesus itu sudah mati, dikuburkan dan sudah bangkit, bahkan sudah naik ke atas surga. Dan Yohanes pada waktu itu saudara mengarahkan pembacanya melihat bahwa perkataan Yesus ini sungguh merujuk kepada puncak tugasnya di muka bumi, yaitu merujuk kepada saat kematiannya sebagai juru selamat, sebagai Mesias bagi dosa-dosa manusia. Jadi saudara, di sini Yesus mengingatkan Maria pada waktu dia berkata, saatku belum tiba. Maksudnya adalah saat dia untuk kemudian naik ke atas kayu salib dan mati sebagai Mesias, sebagai juru selamat itu belum tiba. Nah saudara, Maria nampak tersadar dan kemudian mengingat kembali akan siapa Yesus, bahwa ia bukan sekedar putra yang dilahirkannya, namun Yesus itu adalah Mesias. Di dalam ayat yang kelima, saudara, di sini dikatakan, lalu Maria berkata dengan iman, saudara, kali ini dia berkata dengan iman kepada pelayan-pelayan yang ada di tempat itu. Dia mengatakan, hai, apa yang dikatakannya kepadamu, maksudnya apa yang dikatakan oleh Yesus kepada kalian, buatlah itu. Dan saudara, kemudian Yesus menyuruh para pelayan mengisi penuh 6 tempayan batu yang besar. Saudara perhatikan di sini bukan tempayan anggur, lebih besar daripada tempayan anggur biasa saudara. Tapi ini adalah tempayan batu besar yang sebenarnya saudara digunakan sebagai pembasuhan tangan dan kaki para tamu saudara. Bukan untuk diisi air yang untuk kemudian diminum seperti anggur. Nah saudara, ini pun terdapat makna simbolis yang sangat dalam. Saudara, di dalam Keluaran 30 ayat 17 sampai 21 pada zaman Musa, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk melakukan ritual pembasuhan tangan dan kaki. Dan kemudian saudara, air itu berada di sebuah bejana atau tempayan khusus yang besar saudara. Nah, saudara, ritual itu adalah sebuah lambang penyucian dosa bagi bangsa Israel. Sebelum mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka harus dibasuh dulu dari air yang ada di dalam tempayan itu. Supaya apa saudara? Supaya dosa-dosa mereka diampuni oleh Tuhan, disucikan dan dikuduskan. Dan mereka layak untuk masuk ke dalam kemah pertemuan dan dikatakan mereka tidak mati. Nah saudara, ketika Tuhan berkata saat itu tiba, saudara, ritual penyucian dosa-dosa itu akan diganti, akan digenapi oleh Yesus dengan cara penyucian yang baru. Dan cukup satu kali saja dilakukan. Dengan cara apa saudara? Dengan cara dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Darah yang dilambangkan dengan anggur. Sehingga manusia kemudian memperoleh dan mengalami anugerah keselamatan. Dan penebusan itu dilakukan satu kali oleh Tuhan Yesus. Satu kali saja cukup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyikapi konteks pandemi pada saat ini, pertanyaan yang sering kita lontarkan kepada Tuhan adalah, mengapa Tuhan membiarkan pandemi ini berlarut sampai saat ini? Mengapa sepertinya Tuhan diam dan membiarkan pandemi ini berlangsung sampai saat ini? Sudah 1 tahun saudara, sudah 1 tahun. Saudara, di satu sisi saudara, pandemi ini sebenarnya hanyalah sesuatu yang bersifat natural atau alami saja. Di mana hukum alam yang telah Allah tetapkan saudara
atas alam semesta ini sejak penciptaan. Dan kemudian saudara, alam itu bekerja secara natural saja saudara sebenarnya, sehingga pandemi itu ada. Dari beragam teori asal mula virus corona ini, singkatnya saudara, bahwa kemudian ada virus corona, terjadi mutasi virus flu yang diklaim sangat menular dan mematikan. Dan kemudian virus ini dengan cepat menularkan kepada banyak orang. Dan saudara, dan karena dunia ini semakin global, semakin mudah untuk dijangkau, sehingga penularan itu semakin agresif, sangat cepat dan unstoppable, tidak bisa ditahan, saudara. Namun saudara, di sisi lain, tidakkah kita merasa Tuhan sebenarnya ini sangat sepele sekali bagi engkau untuk melakukan intervensi. Lakukanlah mujizatmu sekali lagi. Apa sulitnya Tuhan melakukan mujizat dan menghancurkan virus COVID itu dengan seketika di muka bumi ini? Saudara, saya mengajak kita memperhatikan saudara Mazmur 33 ayat yang ke-11. Dengarkan firman Tuhan. Mazmur 33 ayat 11, Tuhan mengatakan demikian. Maksud Tuhan itu tetap selama-lamanya, dan rencana hatinya, hati Tuhan itu dari generasi ke generasi. Ayub 42 ayat yang kedua, di dalam pertobatannya Ayub berkata, aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, saudara, tidak pernah Allah itu salah di dalam menetapkan kapan saatnya, kapan waktunya. Dia tidak pernah terpojok saudara untuk terpaksa melakukan sesuatu. Dia tidak pernah terpojok untuk mentolerir apa yang tidak dia inginkan. Dia tahu persis saudara di mana virus itu bermula. Dia tahu persis kemana virus itu akan bergerak selanjutnya. Saudara, dia memiliki kuasa penuh untuk menahannya atau tidak. Mengapa saudara? Karena dia adalah Tuhan. Karena dia adalah penguasa alam semesta, penguasa hukum alam. Namun saudara, yang harus kita perhatikan di sini adalah jika saudara dan saya mengakui kuasa dan kedaulatan Allah yang sempurna atas alam ini, dan saudara dan saya tidak mencurigai sama sekali kebaikan hati Tuhan, maka menurut saya pertanyaan kita lah yang harus segera diganti. Bukannya mengapa dan selalu berteriak, mengapa Tuhan Engkau membiarkan pandemi ini? Mengapa Engkau tidak berintervensi? Dan menurut saya saudara, kita ganti pertanyaan kita. Lebih baik kita bertanya, Tuhan, apa maksud-Mu di balik pandemi ini buat saya dan buat gereja Tuhan pada saat ini? Saudara, beberapa waktu terakhir ini saya pribadi dan saya rasa ini juga apa yang saudara-saudara rasakan. Saya merasa bahwa COVID itu serasa semakin mendekat, saudara. Bahkan sepertinya ada di depan pintu saya. Beberapa waktu yang lalu seorang teman mengkontak saya, dia mengatakan, Esther, dalam 1 minggu ini saja ada 3 orang yang saya kenal baik, berpulang karena COVID. Saudara, dia menyatakan kesedihannya yang sangat mendalam. Nah saudara, saya pun juga merasa hal yang sama. Di dalam minggu-minggu terakhir ini ada begitu banyak berita orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang mengasihi Tuhan, bahkan saudara, mereka terpapar cukup banyak. Saudara, banyak di antara mereka yang juga dirawat dan meregang nyawa di rumah sakit. Ada di antara mereka yang harus berpulang. Saudara, saya dan suami mengenal seorang hamba Tuhan dan istrinya. Saya mengenal hamba Tuhan ini, saya dan suami mengenal hamba Tuhan ini pada waktu kami melayani di Bandung. Dia melayani di sebuah pos perintisan gereja kami. Seorang yang lebih tua dari kami,
tapi seorang yang sangat rendah hati, seorang pelayan Tuhan yang sangat setia, seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh mengerjakan tugas pelayanan dengan begitu luar biasa. Nah, saudara, saya kaget sekali beberapa waktu yang lalu saya mendengar dia meninggal karena COVID, saudara. Hati saya begitu sedih mengingat relasi kami pada waktu itu. Dan hati saya semakin pedih, saudara, pada waktu saya mendengar kesaksian mereka. Saudara, pada waktu hamba Tuhan ini, seorang bapak sakit, saudara, karena COVID. Istrinya pun juga tertular. Dan mereka masuk ke dalam satu ruang isolasi bersama di satu ruangan. Tidak bisa masuk ke ICU walaupun kondisi sangat parah. Dan mereka berdempetan, saudara, ranjangnya. Ya, cukup lama berada di rumah sakit. Sedang diusahakan untuk mendapatkan plasma darah khusus untuk penderita COVID, saudara. Tapi kemudian akhirnya sang suami, seorang hamba Tuhan ini, berpulang ke rumah Tuhan. Disaksikan oleh istri yang ada di sebelahnya. Saudara, saya percaya melalui pandemi ini, Tuhan mau berbicara secara pribadi, masing-masing kepada keluarga kita, dan juga secara pribadi kepada diri kita. Saudara, baiklah kita bertanya, kita mohon Roh Kudus membimbing kita memahami akan maksud Tuhan ini. Apa maksud Tuhan ketika saya harus kehilangan orang-orang yang terkasih? Apa maksud Tuhan ketika saya harus terpapar? Apa maksud Tuhan ketika saya kemudian berhasil sembuh dan menjadi penyintas COVID? Apa maksud Tuhan ketika saya harus kehilangan, kesulitan bekerja, mendapatkan uang karena pandemi ini? Dan apa maksud Tuhan bagi keluargaku, bagi karirku yang sedang mandek ini? Saudara, ini pertanyaan-pertanyaan yang saya rasa harus sungguh-sungguh kita gumulkan pada saat ini. Kita minta Tuhan menolong kita memahami dan untuk kemudian kita bergerak, berkarya, dan juga kemudian tetap berdampak bagi keluarga dan bagi masyarakat. Nah, saudara, kalau saudara dan saya pada saat ini masih sehat-sehat saja, apa maksud Tuhan? Saya membaca, saudara, di berita elektronik, ada seorang nakes, saudara, di Wisconsin, Amerika. Nakes ini ditangkap, saudara, setelah diduga dengan sengaja merusak 500 dosis vaksin Moderna. 500 dosis vaksin Moderna, saudara. Nakes itu dengan sengaja mengeluarkan vaksin virus corona itu dari lemari es dan meninggalkannya semalaman, saudara. Sehingga jelas vaksin itu menjadi rusak, saudara. Tidak efektif lagi, bukan? Dan saudara, dia melakukan 2 kali dan sudah ada orang-orang yang disuntikan dengan vaksin yang sengaja dia keluarkan, saudara. Nah, saudara, yang menarik di sini adalah sengaja dikeluarkan. Dan akhirnya nakes ini, saudara, dia ditangkap, ya jelas karena dia melakukan satu kesalahan yang luar biasa. Nah, saudara, kalau saudara dan saya ketemu sama orang ini, ya, misalnya kita bisa ketemu sama orang ini, apa yang saudara ingin lakukan? Kalau saya, saudara, saya ingin pentung kepalanya, saudara, ya, sebelum dia masuk penjara, biar dia benjol kepalanya. Saudara, bayangkan 500 vaksin itu akan sangat berdampak bagi 250 orang untuk bisa mendapatkan kekebalan akan virus ini. Nah, saudara, bagi saya ini adalah sesuatu yang tindakan yang sangat kacau, saudara, daripada hanya sekedar tidak memakai masker dan kemudian keluyuran seenak udelnya di kerumunan, ataupun mungkin public figure yang baru saja divaksin tapi kemudian dia pergi berpesta. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab dan melakukan satu kejahatan, saudara. Dan sebagai orang percaya, saya mengajak mari kita bersama-sama bertanggung jawab di masa pandemi ini. Kalau dulu ada himbauan 3M, ya, lalu bertambah jadi 5M.
Bahkan sekarang saya mendengar ada 7M Bu, tambah lagi ya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, batasi mobilitas, lakukan olahraga dan minum vitamin. Nah saudara, mari kita jadi warga kota yang bertanggung jawab, terapkan protokol ini dengan baik. Kita tidak bisa memaksa orang lain melakukan protokol, kita sendiri yang harus belajar untuk disiplin melakukan semua itu. Sebagai tanda bahwa kita adalah juga anak Tuhan yang bertanggung jawab. Nah saudara, bagi saudara yang adalah penyintas COVID, saya teringat ada satu kesaksian yang luar biasa dari seorang dokter. Dia pernah terpapar dan kemudian dia menyerahkan dirinya menjadi seorang pendonor darah konvalesen. Saudara, ini mungkin bisa saudara lakukan ya sebagai wujud nyata tanggung jawab dan juga kepedulian kita kepada masa-masa di tengah pandemi COVID ini. Dan saudara, jika sampai ini gereja masih tetap bisa berjalan dengan baik, saudara, apa yang mesti gereja perbuat? Kalau tadi itu apa yang saya bisa perbuat, dan sekarang secara gereja, secara umatnya, apa yang gereja bisa perbuat? Nah saudara, gereja kita berkomitmen dan tetap mencoba berusaha untuk melakukan pelayanan yang Tuhan embankan di tengah-tengah masa pandemi ini. Memperhatikan jemaat, menggembalakan jemaat yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung atas pandemi ini. Dan saudara, ada beberapa hal lagi yang gereja akan coba usahakan. Kami sungguh membutuhkan dukungan doa. Dan saudara, dana untuk kepedulian COVID ini masih terbuka. Dan ini adalah kesempatan juga bagi gereja, bagi kita semua sebagai satu gereja untuk bersama-sama memberikan kontribusi yang terbaik bagi kota kita di masa pandemi ini. Saudara, yang kedua, mujizat ini merujuk kepada pernikahan Kristus dengan gerejanya. Saudara, teks ini sebenarnya tidak difokuskan pada pernikahan itu sendiri. Bahkan Yohanes pun, saudara, tidak menuliskan nama kedua mempelai daripada mempelai yang menikah. Pernikahan ini adalah seperti alat peraga, saudara, seperti model. Model apa? Model pernikahan Kristus dengan gerejanya ketika ia datang untuk yang kedua kalinya kelak. Nah saudara, Yesus itu benar-benar hadir di dalam pernikahan dua orang yang kita tidak tahu namanya. Dan Yesus benar-benar bersukacita dalam pernikahan mereka. Tetapi Yesus juga mau membawa mereka, membawa orang-orang yang dikasihinya untuk masuk ke dalam sukacita pernikahan yang akan dia selenggarakan kelak. Yaitu pernikahan Kristus, pernikahan dirinya dengan umatnya, dengan jemaatnya. Pada waktu dia datang kedua kalinya. Nah saudara, kalau kita lihat konsep ini ataupun gambaran ini persis seperti yang Paulus maksudkan tentang konsep suami istri. Dan kemudian dia merujuk kepada pernikahan Kristus dan juga jemaatnya. Nah saudara, selama saudara dan saya masih ada di dunia ini, kita diberi kesempatan saudara untuk mengecap kebaikan Tuhan itu. Mengecap betapa baiknya Tuhan itu. Mengecap perwujudan kerajaan surga di muka bumi ini. Bagaikan kita mengecap anggur premium, saudara. Anggur yang Tuhan berikan, yang Tuhan lakukan sebagai satu mujizat. Yang kemudian memuaskan semua orang yang ada di dalam pesta itu. Demikianlah Allah ingin memuaskan saudara dan saya. Jika saudara dan saya belajar untuk mengecap akan segala kebaikan dan juga segala nikmat Tuhan. Nah saudara, penafsiran ini dikuatkan kembali oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 6 sampai 9. Saudara, ini adalah visi dari Tuhan tentang akhir zaman yang menggambarkan kedatangan Tuhan. Nah saudara, sebagai Tuhan yang akan datang kembali, Yohanes 19:6-9 ini menggambarkan sekali lagi saudara, Yesus itu adalah mempelai pria yang menyambut wanitanya, yaitu gerejanya, umatnya. Dan kemudian dia bertahta di atas bumi. Dan pada waktu itu saudara, dia juga menyatakan kesetiaannya dan kasih sayangnya bagi gerejanya, bagaikan seorang suami yang begitu mengasihi istrinya.
Nah saudara, gambaran atau visi ini diberikan Tuhan. Diberikan Tuhan kepada saudara dan saya, kepada gerejanya. Agar kita tahu apa yang akan terjadi di masa datang. Secara advance kita bisa melihat dan memikirkan hal itu. Agar apa saudara? Agar gerejanya bersiap. Bagaikan mempelai wanita yang bersolek kemudian menyambut mempelai pria. Nah biarlah ini saudara-saudara boleh menjadi penghiburan kita sekalian. Penghiburan bagi orang percaya, penghiburan bagi gerejanya di tengah-tengah masa yang penuh dengan segala keprihatinan. Saudara, mau tidak mau masa pandemi ini membawa saudara dan saya ke dalam satu situasi di mana kita harus memikirkan sekali lagi dengan serius, memikirkan dengan lebih intens apa itu makna penderitaan, apa itu sakit penyakit, apa itu rasanya kehilangan orang yang terkasih, apa itu rasanya ketidaktahuan, kebutaan akan apa yang akan terjadi di depan, apa itu namanya lembah kekelaman saudara, apa maknanya itu semua. Dan saudara, saya berharap firman Tuhan ini, yaitu pengharapan akan kedatangan Kristus sebagai mempelai pria yang akan menyambut kita untuk kita semua melepaskan segala penderitaan itu dan menikmati pesta yang Allah sediakan bagi kita. Ini adalah satu pengharapan, ini adalah satu berita yang baik buat saudara dan saya. Saudara, di dalam perjanjian lama, Yesaya 25 menubuatkan lagi pesta itu. Saudara, Tuhan menyediakan pesta di mana? Di Gunung Sion bagi segala bangsa. Suatu perjamuan dengan masakan dan juga anggur yang dikatakan dengan kualitas premium, saudara. Dan di dalam pesta tersebut, orang-orang percaya akan bersorak bersuka cita oleh karena anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Dan dikatakan Tuhan akan mengalahkan maut, Tuhan menghapus dosa, dan Tuhan menghapus air mata. Saudara, Tuhan menghapus air mata. Saudara, ada seorang emak, saya ingat emak ini sudah cukup tua, saudara ya, 80-an lebih. Kalau saya besuk emak ini, saudara, ini sudah lama ya. Saya besuk emak ini dan kemudian waktu saya mau ajak dia berdoa. Kadang saya tanya, ayo emak kita nyanyi. Kita nyanyi ya, Yesus satu-satunya juru selamat buat emak. Kita nyanyi lagu-lagu yang mungkin sederhana yang emak bisa nyanyi. Tapi saudara, si emak ini selalu ingin menyanyi satu lagu, saudara. Lagu itu adalah lagu Oh Yerusalem, Kota Mulia. Ya, emak ini nyanyi, saudara, dengan suara dia yang ya namanya juga orang tua. Dan dia menyanyikan lagu ini. Setiap kali saudara saya datang besuk ke dia, dia selalu ingin dinyanyikan lagu ini. Saudara, lagu ini berbunyi demikian. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Saudara, seberapa rindukah kita akan Sion itu, akan Yerusalem itu, akan surga itu? Seberapa rindukah saudara dan saya? Saudara, yang terakhir sebagai penutup, mujizat itu menuntun kepada iman yang otentik. Di dalam ayat yang ke-11, saudara,
Firman Tuhan berkata, dengan itu atau dengan mujizat itu, kemudian Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Perhatikan di sini saudara, murid-muridnya kemudian percaya kepadanya, termasuk Yohanes yang kemudian menuliskan Injil ini. Dan saudara, ini adalah iman yang progresif. Apa maksudnya saudara? Pada saat itu pasti tidak ada seorang murid pun, termasuk juga Yohanes, yang mengerti bahwa anggur itu nantinya melambangkan darah Kristus yang bercucuran di atas kayu salib. Pada waktu mereka berada di Kana, saya yakin mereka belum mengerti, tetapi mereka setelah menyaksikan mujizat itu, dikatakan firman Tuhan, mereka percaya kepadanya. Nah, mujizat itu, pergaulan dan pendengaran mereka akan pengajaran Tuhan Yesus selama beberapa tahun, akhirnya membuat iman mereka bertambah. Bukan hanya sekedar mengerti saudara secara kognitif, tetapi menjadi iman yang otentik. Nah saudara, pada saat ini, sekali lagi ketika pandemi ini masih menjadi bagian bagi saudara dan saya. Saudara, ketika kita merasa kecewa dengan Tuhan, ketika kita merasa begitu lelah pada saat ini, begitu sangat lelah, pada waktu saudara merasa begitu pedih, merasa putus asa, bahkan berduka, begitu banyak kepahitan, begitu banyak hati yang dikuasai oleh kebencian yang tidak lagi mampu untuk mengampuni. Saudara, ada begitu banyak permasalahan di tengah keluarga. Ada begitu banyak permasalahan yang terjadi di pekerjaan karena dampak dari pandemi ini. Saudara, sebagai orang percaya, marilah saya mengajak kita semua memohon kemurahan Tuhan untuk boleh menguatkan iman kita kembali. Dan selalu mengingat, sekali lagi saudara, selalu mengingat bahwa Dia adalah Tuhan. Dan Dia menyertai saudara dan saya. Saudara, jika Yesus dapat mentransformasi air menjadi anggur, jika Yesus sanggup mentransformasi iman para murid termasuk Yohanes dari percaya kemudian akhirnya menjadi satu iman yang otentik di hadapan Tuhan, maka saya percaya Ia pun sanggup mentransformasi saudara dan saya. Ia sanggup membimbing kita di tengah masa yang sulit ini, di tengah era pandemi ini, agar kita perlahan demi perlahan semakin memperkuat iman kita dan menjadi iman yang otentik di hadapan Tuhan. Dan biarlah kita boleh melewati masa pandemi ini dengan hati yang tetap tertuju kepadanya. Hati yang tetap percaya kepadanya bahwa Dia adalah Tuhan dan Mesias di dalam kehidupan saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, suara hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman ini sungguh-sungguh bukan hanya kami dengar, tetapi kami boleh mengamininya di dalam kehidupan kami. Di tengah kesulitan, di tengah penderitaan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami pada saat ini, biarlah kami boleh melihat bahwa Engkau adalah Tuhan Mesias. Engkau adalah Allah yang selalu memperhatikan dan mengerti akan segala keberadaan kami. Dan Tuhan, Engkau yang telah menyediakan sesuatu yang lebih berharga bagi kami daripada penderitaan ini, yaitu pesta bersama dengan Engkau sebagai mempelai pria, dan kami adalah gereja-Mu yang adalah mempelai wanita. Dan kami boleh menikmatinya satu hari kelak. Dan biarlah ini boleh menjadi penghiburan bagi kami, bahwa kami memiliki kepastian di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami. Dan kami boleh menaruh iman kami yang sepenuhnya, seutuhnya hanya di dalam Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita akan melanjutkan dengan doa syafaat. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan.
Di bulan pertama tahun 2021, kami melihat bertubi-tubi bencana alam terjadi pada bangsa dan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk para korban dari tanah longsor di Sumedang, sehingga ribuan orang harus mengungsi. Kami juga berdoa untuk banjir di Kalimantan Selatan. Kiranya Tuhan boleh terus menolong pengungsi-pengungsi dari korban banjir ini. Kami juga berdoa untuk gempa bumi di Mamuju dan Majene. Kami juga berdoa untuk banjir bandang di Bogor. Kami juga berdoa Tuhan untuk para korban yang harus mengungsi karena erupsi Gunung Semeru. Kami melihat begitu banyak korban-korban, baik yang mengalami kehilangan keluarga, kehilangan harta, tempat tinggal mereka. Biarlah Tuhan yang terus boleh menolong, menopang mereka. Kami berdoa untuk pemerintah daerah dalam mengatasi bencana alam yang terjadi. Kiranya pemerintah daerah dengan cepat dapat menyalurkan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh para korban. Ya Tuhan, kami berdoa terus bagi pemerintah Indonesia di dalam menangani kasus COVID yang belakangan ini cukup tinggi kenaikannya. Kami berdoa biarlah pemerintah di dalam mendistribusikan dan melaksanakan vaksin COVID ini. Biarlah masyarakat dapat mendukung, dapat memahami, dan juga dapat menerima vaksin dengan bijaksana, dengan sukarela untuk bisa membawa bangsa Indonesia ini keluar dari wabah COVID ini. Terima kasih ya Tuhan, kami terus berdoa bagi segala upaya pemerintah untuk mengatasi wabah COVID ini. Kami juga berdoa bagi jemaat gereja kami. Biarlah Tuhan yang boleh terus menguatkan mereka yang menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kami berdoa untuk jemaat yang mengalami kedukaan karena ditinggal pergi oleh keluarga. Kami berdoa untuk Ibu Nunung yang suaminya telah dipanggil oleh Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus berikan penghiburan. Berikan juga penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang sakit ya Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit karena COVID, baik yang harus dirawat di rumah sakit maupun di rumah sakit lapangan, maupun yang isolasi mandiri, supaya Tuhan boleh memberikan anugerah pemulihan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang harus mengalami kehilangan anggota keluarga karena sakit COVID ini. Biarlah Tuhan yang terus boleh memberikan penghiburan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami sakit karena pasca operasi tumor Ibu Siu Yung. Kami berdoa juga untuk Bapak Widu, Bapak Jonathan, Ibu Dr. Pua. Biarlah Tuhan boleh menyertai untuk pemulihan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk Pak Edi mengalami stroke di Rumah Sakit Panti Nirmala. Biarlah Tuhan juga boleh terus memimpin proses pemulihan dan penyembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi jemaat di tengah-tengah segala pergumulan yang ada. Jemaat boleh terus memandang kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk penuguhan majelis pada tanggal 17 Januari kemarin. Kami terus berdoa bagi setiap majelis yang telah dituguhkan agar diberikan sukacita, diberikan juga semangat, kesetiaan, kesehatian untuk boleh melayani melalui pelayanan di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan segenap para pelayan-pelayan Tuhan juga yang melayani pada hari ini. Biarlah Tuhan yang pimpin, berikan sukacita ketika melayani bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh mengikuti ibadah bersama-sama. Walaupun masih secara online, kami juga menyambut jemaat-jemaat dari gereja lain yang juga bergabung bersama-sama dalam ibadah online ini. Kiranya ibadah ini boleh memberkati kita, memberikan pertumbuhan iman kepada kita, dan membuat kita selalu berupaya untuk menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih kepada penginjil Esther Gunawan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada segenap para pelayan yang melayani. Bila ini menjadi persembahan kita kepada Tuhan yang mengasihi kita. Jemaat sekalian, persembahan dapat diberikan melalui transfer rekening gereja maupun scan QR Code. Dan bila persembahan kita baik itu persembahan rutin, persembahan persepuluhan, persembahan untuk aksi peduli COVID-19, ini boleh menjadi alat di tangan para majelis untuk boleh
menjadi pelayanan bagi jemaat-jemaat yang membutuhkan. Dan bersyukur juga terus jemaat boleh mendukung dalam doa untuk majelis yang baru diteguhkan. Majelis yang baru diteguhkan mengalami periode yang cukup unik karena diteguhkan dalam masa pandemi dan melayani dalam masa pandemi saat ini. Terus doakan untuk pelayanan majelis yang telah diteguhkan. Baik jemaat sekalian, terus kita boleh mendukung untuk usaha pemerintah kota untuk memulihkan dari wabah COVID ini. Mari kita sama-sama juga menjaga kesehatan kita masing-masing. Kita juga boleh terus mengikuti protokol kesehatan ketika kita keluar rumah maupun ketika pulang. Kita juga boleh mengikuti protokol kesehatan yang ada. Sering cuci tangan, gunakan masker, dan physical distancing di dalam kita beraktivitas. Jemaat sekalian, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kiranya kita semakin teguh iman kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Allah yang akan memimpin menyertai perjalanan hidup kita. Dan arahkanlah mata hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.